Insektisida murah untuk mengendalikan hama ulat. Halo sahabat benih online, ulat grayak atau Spodoptera litura merupakan hama yang paling populer pada tanaman sayuran, termasuk tanaman cabai. Proses perkembangbiakan ulat grayak yang paling membahayakan tanaman adalah larva atau biasa disebut ulat. Ulat tersebut aktif menyerang tanaman di malam hari dan pada siang hari ulat akan bersembunyi di bawah daun, sehingga sulit untuk dibasmi. Pada proses berkembang biak, hama ulat grayak betina akan meletakkan telurnya secara berkelompok di atas daun. Jumlah telur yang dihasilkan oleh serangga betina berkisar 25 hingga 50 butir. Sekali saja menetas sudah cukup untuk menghabisi satu batang tanaman. Ciri khas dari ulat grayak ini adalah bintik-bintik segitiga berwarna hitam dan garis kekuningan pada bagian sisinya. Ulat grayak akan menyerang tanaman secara bersama-sama dalam jumlah yang besar. Ulat ini akan memakan segala jenis tanaman karena ulat ini bersifat polifag atau dapat memakan banyak tanaman. Hama ulat grayak akan lebih intens menyerang tanaman pada musim kemarau dengan cara memakan daun mulai dari bagian tepi daun hingga bagian tengah daun. Serangan hama tersebut akan menyebabkan daun-daun berlubang secara tidak beraturan. Kondisi daun yang berlubang akan menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis tanaman dan akhirnya menurunkan produktivitas tanaman. Tanaman yang sudah terkena hama ulat grayak akan menghasilkan buah yang sedikit hingga gagal panen. Pengendalian hama ulat grayak dapat menggunakan beberapa cara sebagai bentuk aplikasi pengendalian hama terpadu atau PHT. Yang pertama, pengendalian hama ulat grayak secara mekanis, yaitu dengan cara mengumpulkan telur dan ulat yang terlihat oleh mata. Ulat dan telur tersebut harus dibunuh untuk memutus rantai kehidupan di perkebunan cabai. Kedua, pengendalian secara kultur teknis, yaitu dengan menjaga kebersihan kebun dari gulma dan sisa tanaman. Hal ini sangat penting dilakukan karena gulma dan sisa tanaman merupakan tempat persembunyian yang cocok bagi ulat grayak. Ketiga, pengendalian dengan pemasangan perangkap atau imago hama. Imago ulat dapat ditangkap dengan cara dipasangkan perangkap berupa sek feromon atau ugratas di area lahan yang terserang. Ugratas berbentuk seperti sonar plastik kecil berwarna merah. Ujung-ujungnya dipotong, kemudian digantungkan di dalam botol bekas air mineral yang telah diberi lubang. Sek feromon ini merupakan alat perangkap kupu-kupu jantan, karena alat tersebut mengeluarkan aroma seperti serangga betina dewasa. Dengan menjebak kupu-kupu jantan, kupu-kupu betina tidak akan terbuahi dan jumlah telur ulat grayak bisa dikurangi. Keempat, pengendalian menggunakan pemanfaatan musuh alami. Ada beberapa musuh alami yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama ulat, antara lain parasitoid Trichogarma, parasitoid larva, jamur, dan nematoda parasit serangga. Nah, terakhir, dapat menggunakan pestisida. Sebagai upaya terakhir, jika serangan sudah di ambang batas pengendalian, dapat menggunakan pestisida. Insektisida hanya dapat digunakan untuk mengendalikan ulat pada fase awal. Bila telah memasuki fase akhir, ulat akan sulit dikendalikan. Penyemprotan beberapa saat setelah telur menetas sangat membantu menurunkan populasi ulat. Insektisida untuk mengendalikan hama ulat dengan harga yang relatif murah dan dengan kualitas baik antara lain Chlorel, Naralel, dan Cresban. Pertama, Chlorel 585 EC. Chlorel merupakan insektisida racun kontak, lambung, dan pernafasan. Chlorel dari Indotane ini berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air, berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama penggerak batang pada tanaman sayuran. Chlorel memiliki bahan aktif chlorpyrifos 530 gram per liter dan sipermetrin 55 gram per liter. Dengan dua bahan kandungan yang terkandung pada insektisida Chlorel, membuat pestisida ini menjadi salah satu obat ulat yang banyak digunakan oleh para petani. Aplikasi insektisida Chlorel dapat menggunakan dosis 0,5 sampai 1 ml per liter air. Chlorel mudah ditemukan di toko pertanian dan marketplace dengan kisaran harga Rp45.000 untuk kemasan 200 ml dan harga Rp75.000 untuk kemasan 500 ml. Kedua, Naralel 550 EC.
Nararel merupakan insektisida racun kontak dan lambung. Nararel dari samudra utama Narapati ini berbentuk pekatan berwarna kecoklatan kekuningan yang dapat diemulsikan. Nararel memiliki keunggulan antara lain: 1. Penetrasi yang kuat pada jaringan daun. 2. Memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap tanaman. Ketiga, aktivitas translaminar yang dapat mengendalikan hama dalam waktu yang lama. Keempat, cocok digunakan dalam program Integrated Pest Management. 5. Meningkatkan produksi tanaman secara optimal. Dan keenam, teknologi aksi ganda bersifat kontak sehingga memberikan efek knockdown yang cepat dan efek lambung. Nararel diaplikasikan secara penyemprotan dengan dosis 0,5-1 ml per liter air atau 1-2 sendok makan per tangki 16 liter. Nararel dapat dibeli di toko pertanian maupun marketplace dengan kisaran harga Rp22.000 untuk kemasan 100 ml dan harga Rp48.000 untuk kemasan 250 ml. Ketiga, Cresban 200 EC. Cresban merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Cresban merupakan insektisida dari Kresna ini berwarna kekuningan. Cresban memiliki bahan aktif chlorpyrifos 200 gram per liter untuk mengendalikan hama ulat grayak pada tanaman cabai dan kutu daun pada tanaman bawang merah. Aplikasi Cresban secara semprot dapat dengan dosis 0,5-1 ml per liter air atau 1-2 sendok makan untuk tangki 16 liter. Cresban mudah dibeli di toko pertanian maupun marketplace dengan kisaran harga Rp15.000 untuk kemasan 100 ml dan harga Rp47.000 untuk kemasan 500 ml serta Rp85.000 untuk kemasan 1 liter. Pengendalian hama ulat pada tanaman cabai atau tanaman sayuran lainnya dapat menggunakan cara mekanis terlebih dahulu. Pengendalian tidak hanya dilakukan ketika serangan hama sudah mencapai ambang batas, tetapi pengendalian suatu hama dapat dimulai dari mekanis maupun kultur mekanis sebagai bentuk pencegahan dan meminimalisir serangan hama. Hal ini merupakan bentuk dari pengendalian hama terpadu sehingga pada akhirnya petani dapat menekan biaya produksi. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!